Seraya berkata, ini disusun dalam syair. Maka dia mengatakan pasukan koalisi, maksudnya di depan saya ini ada ahzab, kelompok-kelompok telah mengumpulkan dan menyatukan kabilah mereka di sekitarku. Dan meminta berkumpul pada tiap tempat berkumpul. Maksudnya semuanya didatangkan di satu titik. Masing-masing dari mereka menampakkan permusuhan. Tidak ada satupun di antara mereka ini yang tatapan matanya punya rasa kasihan sama saya, nggak ada. Berusaha menimpakan keburukan kepadaku, karena aku berada dalam tali belenggu tersia-siakan. Mereka berusaha menyiksaku karena kesempatan, aku lagi dibelenggu, nggak bisa melawan. Sungguh mereka telah mengumpulkan anak-anak dan kaum perempuan mereka. Bukan cuma laki-laki yang ikut siksa. Anak-anak boleh siksa, perempuan boleh siksa. Lalu dikatakan, dan aku didekatkan pada sebatang kurma yang panjang lagi kokoh. Maksudnya aku diikat di batang itu. Kepada Allah lah aku mengadu keterasinganku, kemudian kesulitanku. Dan apa yang diintai para koalisi padaku adalah saat kematianku. Maksudnya aku hanya mengeluhkan ini kepada Allah karena aku tahu aku akan mati nanti. Panggung ini yang membuatku bersabar menghadapi musibah yang menimpahku. Maksudnya ujian seperti inilah hanya bisa dihadapi dengan sabar. Karena kan kalau ngamuk-ngamuk pun nggak akan ada manfaatnya, gitu kan? Toh mereka pasti akan membunuh. Cuma dua cara keselamatannya pada saat itu Khubaib. Yang pertama dia pertahankan keimanannya seperti yang dilakukan sampai dia dibunuh dalam keadaan iman, mati syahid, atau dia menyatakan dirinya kafir, keluar dari agama Islam, baru dilepaskan gitu. Sungguh mereka telah mencincang dagingku dan ambisiku telah berputus asa. Maksudnya mereka mulai mencabit-cabit dagingku dan kulitku, ya, sampai berdarah-darah. Mereka telah memberikan pilihan kekafiran kepadaku dan takutlah pada kematian. Maksudnya kalau mau tidak kami siksa, lagi berdarah-darah tubuhmu, kafir saja. Nyatakan kafir, kami lepaskan. Sementara air mataku telah mengucur deras tanpa rasa gundah. Maksudnya aku menangis sedih melihat kejadian ini, tapi dari sisi aku juga menangis karena merasa gembira. Inilah kesempatan aku meraih untuk mati syahid. Aku tidak mengkhawatirkan kematian, karena sesungguhnya aku benar-benar pasti mati, sekarang atau nanti. Jadi di sini dia menyatakan, kalau mereka siksa aku nih, kalaupun aku menangis, aku sedih bukan karena justru aku takut mati, tapi karena tahu mati itu pasti akan datang. Akan tetapi yang aku khawatirkan adalah besarnya api neraka yang mengepung. Yang aku khawatir, kalau mereka sudah siksa, ternyata aku masuk neraka lagi nanti. Ini tanda keimanan ya. Sebenarnya dia tahu kalau dia beriman, dia akan masuk surga. Tapi dia menyatakan ini sebagai tanda kekhawatiran agar dirinya tetap menjaga keimanannya. Aku tidak peduli ketika aku dibunuh dalam keadaan muslim. Di sisi manapun aku ditikam, kematianku adalah di jalan Allah. Semua itu adalah demi Allah ilahi yang jika dia menghendaki. Maksudnya kalau dia memang menghendaki aku mati begini, pasti akan aku mati. Ya, yang penting dia ridho. Niscaya dia memberkahi persendian-persendian anggota tubuhku yang terpotong-potong. Aku tidak menampakkan rasa tunduk kepada musuh. Tapi walaupun aku sebenarnya khawatir juga sebagai manusia kalau dilukai dengan pisau, dilempar sama anak panah. Aku tidak tahu juga apa yang akan mereka lakukan. Ya, tetapi aku tidak mau tunjukkan kelemahanku di depan musuh. Tidak pula rasa takut kepada mereka, karena sungguhnya kepada Allah lah tempat kembaliku. Nah ini semua yang diucapkan oleh Khubaib radhiyallahu anhu. Akhirnya dia bersabar. Setiap goresan pisau, setiap lemparan batu, setiap lemparan anak panah yang melukainya, dia tetap bersabar sampai akhirnya dia terbunuh, mati syahid ya, sampai dia mati.